Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Privilito Hesakia Pandi. Saya di sini selaku moderator dan pemateri pertama. Materi pertama tentang pengertian memori. Secara etimologi, memori adalah keberadaan tentang pengalaman masa lampau yang hidup kembali. Catatan yang berisi penjelasan, alat yang dapat menyimpan dan merekam informasi. Dalam ilmu psikologi mendefinisikan bahwa memori sebagai sebuah proses pengkodean, penyimpanan dan pemanggilan kembali informasi oleh manusia dan organisme lainnya. Pengkodean berkaitan dengan persepsi awal dan pengenalan. Menurut perspektif psikologi kognitif, bahwa memori atau ingatan adalah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan. Dengan adanya kemampuan untuk mengingat pada manusia, ini berarti ada suatu indikasi bahwa manusia mampu untuk menyimpan dan menimbulkan kembali dari sesuatu yang pernah dialami. Demikian hasil presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai Mira Permatasari Disado akan melanjutkan materi tentang pengertian memori. Kesimpulannya, memori adalah referensi informasi dari waktu ke waktu yang melibatkan encoding, strategi, atau retrieval. Encoding adalah proses memasukkan informasi ke dalam memori. Strategi atau penyimpanan adalah retensi informasi atau mempertahankan informasi dari waktu ke waktu. Retrieval adalah pengambilan atau kembali mengambil informasi dari gudang memori. Terdapat 6 konsep yang berhubungan dengan encoding, yaitu pertama, atensi, yaitu memperhatikan dan memfokuskan sumber daya mental. Yang kedua, rehearsal atau pengulangan adalah repetisi informasi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, pemrosesan mendalam. Menurut teori level pemrosesan memori terjadi pada kontinum dari dangkal ke mendalam, di mana pemrosesan yang mendalam akan menghasilkan memori yang lebih baik. Yang keempat, elaborasi, yaitu eksekutivitas pemrosesan memori dalam menyediakan. Yang kelima, mengkonstruksi citra ketika ia dilakukan sebenarnya kita mencoba untuk mengelaborasi informasi. Yang enam, menataan informasi penting bagi proses belajar karena kita akan lebih mudah. Sekian dan dari saya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putri Kalemoy. Saya di sini akan membawakan materi aspek penyimpanan memori. Aspek penyimpanan memori terdapat 3 aspek utama, yaitu yang pertama memori sensoris, yang kedua memori jangka pendek, dan yang ketiga memori jangka panjang. Di sini saya akan membahas memori sensoris dan memori jangka pendek. Memori sensoris adalah sebuah pengalaman yang berlangsung sangat pendek. Ia mempertahankan informasi dari dunia dalam bentuk sensori aslinya hanya selama beberapa saat. Memori ini terdiri dari 2, yaitu memori ikonik atau sensori visual. Prosesnya berlangsung hanya sedetik. Kemudian yang kedua adalah memori ikonik atau sensori audio. Prosesnya berlangsung sekitar 2 hingga 4 detik. Yang kedua adalah memori jangka pendek atau STM. STM atau memori jangka pendek adalah memori berkapasitas terbatas di mana informasi dipertahankan sekitar 30 detik kecuali diulang atau dan diproses lebih lanjut. Diproses lebih lanjut. Meski memiliki kapasitas yang jauh lebih kecil
meski memiliki kapasitas yang jauh lebih kecil dari LTM atau memori jangka panjang, STM memiliki peranan penting dalam pemrosesan memori. STM adalah kapasitas penyimpanannya yang terbatas, diimbangi oleh kapasitas pemrosesan yang juga terbatas, dan terdapat pula pertukaran konstan antara kapasitas penyimpanan dan kemampuan pemrosesan. Demikian materi saya akan dilanjutkan oleh berikutnya. Perkenalkan, nama saya Nadia Korenguru. Di sini saya akan menjelaskan lanjut mengenai aspek penyimpanan memori yang ketiga, yaitu memori jangka panjang atau LTM. LTM adalah tipe memori yang menyimpan banyak informasi selama periode waktu yang lama secara relatif permanen. Menurut John van Neumann, memori jangka panjang ini tidak terbatas. Hal yang paling sulit adalah menentukan letak memori dalam otak. Meski demikian, banyak studi yang kini mempelajari memori dalam kaitannya dengan neuroscience kognitif. Beberapa hasil penelitian sepakat bahwa lokasi tempat memori melibatkan seluruh bagian otak, meskipun juga terpusat di bagian-bagian tertentu, contoh area frontal. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Drian. Perkenalkan, nama saya Drian Arutai. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu jenis-jenis memori. Yang pertama ada pengingatan atau recall. Recall adalah proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara verbatim, tanpa petunjuk yang jelas. Misalnya seperti jika Anda ditanya apa jenis ikan laut yang termasuk mamalia, Anda akan menjawab dengan pengingatan yang tersimpan dalam memori. Yang kedua, ada pengenalan atau recognition, artinya agak sukar untuk mengingat kembali sejumlah fakta dan lebih mudah mengenalnya kembali. Jadi dalam recognition, orang dibantu dengan adanya objek yang perlu ditimbulkan kembali. Misalnya seperti ada sepeda yang hilang dan kemudian ditemukan oleh pihak polisi dan diberitakan barang siapa yang kehilangan sepeda tersebut, barang siapa yang dapat melihat sepeda tersebut dapat melihat kembali apakah itu sepeda miliknya atau bukan. Setelah seseorang melihat sepeda tersebut, orang dapat mengenali bahwa itu sepedanya yang hilang beberapa hari yang lalu. Untuk jenis-jenis memori berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mario Carmeliano Unumingus dan saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori bagian 3, belajar lagi atau relearning. Artinya menguasai kembali pelajaran yang sudah diperoleh termasuk pekerjaan memori. Misalnya disuruh menghafal pelajaran yang lalu. Yang keempat, redintegrasi atau redintegration adalah merekonstruksi seluruh masa lalu dari satu petunjuk memori kecil. Misalnya pada hari raya, kita akan terkenang pada bau, suasana, warna, dan lain-lain. Inilah kadang-kadang menyebabkan kita sedih atau gembira bila ada kenangan tersebut. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Marlin Aprileni Nenu. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti berpikir. Pengertian berpikir. Berpikir berarti berjeripaya secara mental untuk memahami sesuatu yang dialami atau mencari jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi. Definisi yang paling umum dari berpikir ialah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Demikian presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Marsandri Pandi. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam berpikir. Di sini terdapat ada 4 macam-macam berpikir. Namun saya hanya menjelaskan 2 karena keterbatasan mental. Baik, di sini saya hanya menjelaskan berpikir alamiah dan berpikir ilmiah. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama berpikir alamiah. Berpikir alamiah adalah penalaran atau pola berpikir berdasarkan kebiasaan sehari-hari, kebiasaan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya.
Contoh sederhananya adalah penalaran tentang panasnya api yang dapat terbakar jika terkena kayu. Pasti kayu tersebut juga terbakar. Berikutnya adalah berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Contohnya, dua hal yang bertentangan penuh tidak dapat sebagai sifat hal tertentu pada saat yang sama dalam satu kesatuan. Nah, contoh lainnya adalah contoh berpikir ilmiah yang lain adalah perusahaan yang menghasilkan penelitian dan masyarakat adalah sebagai berikut. Contohnya lembaga mengamati kurang efektifnya social distancing di tengah masyarakat. Lembaga kemudian ingin mencari penyebab dari fenomena tersebut dengan melakukan survei langsung kepada masyarakat dan mengelola hasilnya berdasarkan metode ilmiah yang baku. Sekian presentasi dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Mevi Sandro Setban. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang macam-macam berpikir. Di antaranya berpikir autistik atau melamun dan berpikir realistik. Berpikir autistik atau melamun adalah kegiatan mental yang tidak memiliki tujuan tertentu dan sering dinamakan berpikir tidak terarah. Sedangkan berpikir realistik disebut juga nalar adalah kegiatan mental yang memiliki tujuan tertentu dan sering dinamakan berpikir terarah. Berpikir terarah antara lain penalaran, pemecahan masalah, dan belajar konsep. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikut. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Archanila Griani Somidoni akan melanjutkan materi tentang berpikir realistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 macam berpikir realistik. Yang pertama, berpikir deduktif. Deduktif merupakan sifat deduksi. Deduksi berasal dari kata Latin yaitu deducer, di berarti dari, dan deducer berarti mengantar atau memimpin. Jadi deduksi berarti mengantar dari suatu hal ke hal lain. Sebagai suatu istilah dalam penalaran, deduksi merupakan proses berpikir atau penalaran yang bertolak dari proposisi yang sudah ada menuju proposisi baru yang berbentuk kesimpulan. Yang kedua, berpikir induktif. Induktif artinya bersifat induksi. Induksi adalah proses yang bertolak dari suatu atau sejumlah fenomena individu untuk menurunkan suatu kesimpulan atau inferensi. Namun, induksi tidak akan banyak manfaatnya jika tidak diikuti oleh proses berpikir deduktif. Yang ketiga, evaluatif. Berpikir evaluatif ialah berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Dalam berpikir evaluatif, kita tidak menambah atau mengurangi gagasan. Kita menilai menurut kriteria tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya berpikir itu antara lain yaitu bagaimana seseorang melihat atau memahami masalah tersebut, situasi yang tengah dipahami seseorang dan situasi luar yang dihadapi, pengalaman-pengalaman orang tersebut, serta bagaimana inteligensi orang itu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan pemateri berikutnya. Baik, saya Sildaina Mutmaina. Di sini saya akan menjelaskan proses berpikir yang terdapat 4 poin. Namun saya akan menjelaskan 2 poin dari pembentukan pengertian dan pembentukan pendapat. Proses atau jalannya yang telah saya sebutkan tadi. Pembentukan pertama ada pembentukan pengertian. Pembentukan pengertian ini atau lebih tepatnya disebut pengertian logis, dibentuk melalui 3 tingkatan.
yaitu menganalisis, membanding-bandingkan, dan mengabstraksikan. Menganalisis ini ciri-ciri dari sejumlah objek yang sejenis. Objek tersebut kita perhatikan unsur-unsurnya satu demi satu. Kita ambil manusia dari berbagai bangsa, lalu kita analisa ciri-ciri. Misalnya manusia Indonesia, ciri-cirinya makhluk hidup, berbudi, berkulit sawo matang, berambut hitam, dan untuk manusia Eropa itu ciri-cirinya makhluk hidup berbudi, berkulit putih, berambut pirang atau putih, bermata biru terbuka. Lalu membanding-bandingkan ciri tersebut untuk diketemukan ciri-ciri mana yang sama, mana yang tidak sama, mana yang selalu ada, mana yang tidak selalu ada, mana yang hakiki dan mana yang tidak hakiki. Lalu yang ketiga ini mengabstraksikan, yaitu menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak hakiki, menangkap ciri-ciri yang hakiki. Pada contoh di atas ciri-ciri yang hakiki itu ialah makhluk hidup yang berbudi. Lalu yang kedua ini ada pembentukan pendapat, yaitu menggabungkan atau memisah beberapa pengertian menjadi suatu tanda yang khas dari masalah itu. Pendapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pendapat afirmatif, negatif, modalitas, dan pembentukan keputusan. Yang pertama ada pendapat afirmatif. Pendapat afirmatif atau positif ini yaitu pendapat yang secara tegas menyatakan sesuatu. Misalnya si Ani itu rajin, si Ari itu pandai. Lalu yang kedua ada pendapat negatif, yaitu pendapat yang secara tegas menerangkan tidak adanya sesuatu sifat pada sesuatu hal. Misalnya, si Ani tidak marah, si Ari tidak bodoh. Pendapat modalitas atau keberangkalian, yaitu pendapat yang menerangkan kemungkinan-kemungkinan sesuatu sifat pada suatu hal. Misalnya, hari ini mungkin hujan, si Ali mungkin tidak datang. Lalu pembentukan keputusan yaitu menggabung-gabungkan pendapat tersebut. Keputusan adalah hasil perbuatan akal untuk membentuk pendapat baru berdasarkan pendapat-pendapat yang telah ada. Pada 2 poin berikutnya, pembentukan keputusan dan pembentukan kesimpulan dipresentasikan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu pembentukan keputusan. Pembentukan keputusan di sini yaitu menggabung-gabungkan pendapat tersebut. Keputusan adalah hasil perbuatan akal untuk membentuk pendapat baru berdasarkan pendapat-pendapat yang telah ada. Pembentukan keputusan ada 3 macam, yaitu yang pertama keputusan dari pengalaman-pengalaman. Misalnya, kemarin paman duduk di kursi yang panjang, masjid di kota kami di sebelah alun-alun, dan sebagainya. Pembentukan keputusan yang kedua yaitu keputusan dari tanggapan-tanggapan. Misalnya, anjing kami menggigit seorang kusir, sepeda saya sudah tua, dan sebagainya. Pembentukan keputusan yang ketiga yaitu keputusan dari pengertian-pengertian. Misalnya, berdusta adalah tidak baik, bunga itu indah, dan sebagainya. Proses berpikir yang selanjutnya yaitu pembentukan kesimpulan. Pembentukan kesimpulan di sini yaitu menarik keputusan dari keputusan-keputusan lain yang sudah ada. Yang materi berikutnya yaitu fungsi berpikir. Fungsi berpikir di sini yang pertama menetapkan keputusan. Salah satu fungsi berpikir ialah menetapkan keputusan. Sepanjang hidup, kita harus menetapkan keputusan. Sebagian dari keputusan itu ada yang menentukan masa depan kita, ada yang menentukan masa depan kita. Setiap keputusan yang diambil akan disusul oleh keputusan-keputusan lainnya yang berkaitan. Contohnya begini. Ketika memutuskan belajar ke luar negeri, kita juga harus memutuskan untuk tidak menikah terlebih dahulu, untuk meninggalkan keluarga, dan untuk hidup sendiri di rantau. Keputusan yang kita ambil beraneka ragam, akan tetapi ada tanda-tanda umumnya, yaitu yang pertama, keputusan merupakan hasil berpikir atau hasil usaha intelektual kita. Yang kedua yaitu keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif.
Dan yang terakhir, keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan. Faktor-faktor personal amat menentukan hasil keputusan yang kita ambil. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan? Yang pertama itu kognisi. Kognisi di sini yaitu kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dimiliki. Contohnya, bila kita tahu bahwa suatu daerah itu berbahaya, maka kita tidak akan memutuskan ke daerah tersebut lagi. Yang kedua, motif dan sikap. Dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan manusia itu berbuat sesuatu. Contohnya, bila kita ingin naik jabatan atau memperoleh posisi penting di kantor, kita memutuskan untuk bergaul dengan orang-orang yang terkait yang bisa memudahkan kita memperoleh posisi tersebut. Kognisi, motif, dan sikap tidak bisa dilihat secara terpisah, karena kemungkinan ketiga faktor tersebut akan berlangsung sekaligus. Demikian materi saya, akan dilanjutkan kepada pemateri berikut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amoy Rambu Kalaiju. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah dan berpikir kreatif. Ya, memecahkan masalah. Masalah timbul ketika rutinitas kita terganggu. Apa yang kita pikirkan dan rencanakan mengenai suatu hal ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Pemecahan masalah berlangsung 5 tahap, yaitu yang pertama, terjadi peristiwa ketika perilaku yang biasa dihambat karena sebab-sebab tertentu. Yang kedua, Anda menggali memori Anda untuk mengetahui cara-cara apa saja yang efektif pada masa lalu. Contohnya, ketika mobil mogok, kita mungkin mempunyai inisiatif untuk mendorongnya. Yang ketiga, pada tahap ini Anda akan mencoba seluruh kemungkinan memecahkan yang pertama yang Anda ingat dan atau pikirkan. Yang keempat itu, Anda mulai menggunakan lambang-lambang verbal dan grafis untuk mengatasi masalah-masalah Anda, untuk coba memahami situasi yang terjadi, mencari jawaban dan menemukan kesimpulan yang tepat. Yang kelima itu, tiba-tiba terlintas dalam pikiran Anda atas suatu pemecahan dalam masalah yang Anda hadapi. Di sini saya akan menjelaskan berpikir kreatif. Berpikir kreatif diperlukan mulai dari komunikator yang harus mendesain pesannya, insinyur yang harus merancang bangunan, ahli iklim yang harus menata pesan verbal dan pesan grafis, sampai pada pemimpin masyarakat yang harus mengembalikan perspektif baru dalam mengatasi masalah sosial. Berpikir kreatif harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu, kreativitas melibatkan respon atau gagasan baru, atau yang secara statistik jarang terjadi. Yang kedua itu, dapat memecahkan persoalan secara realistis. Yang ketiga, merupakan usaha untuk mempertahankan insting atau memahami diri sendiri yang orisinal, menilai, dan mengembangkannya sebaik mungkin. Demikian penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Sekian hasil penyampaian kerja kelompok kami. Kiranya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.